Terlibat narkoba, 8 oknum polisi Polrestabes Medan dipecat. Positif COVID-19, 3 warga di Toba meninggal dunia. Seorang pria di Tanjung Balai bawa kabur motor ditangkap. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Budi Arti, pemirsa, inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, 8 personel Polrestabes Medan diberhentikan dengan tidak hormat karena melanggar kode etik kepolisian dan terlibat kasus narkoba. Upacara pemecatan 8 personil di jajaran Polrestabes Medan berlangsung di Mako Polrestabes Medan, dipimpin langsung Kapolrestabes Medan. Kombes Pol Riko Sunarko disaksikan seluruh pejabat utama Polrestabes Medan. Dari 8 anggota polisi yang diberhentikan tidak dengan hormat atau PTDH, hanya 1 personil yang hadir dalam upacara pemecatan tersebut. Sementara lainnya masih dalam proses hukum dan hanya diwakili dengan foto para oknum yang di PTDH. Upacara pemecatan dilakukan dengan cara melepas atribut kepolisian yang dipakai oleh oknum yang dikenakan sanksi pemecatan. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko mengatakan, 8 oknum polisi yang di PTDH tersebut 7 terbukti bersalah melanggar kode etik kepolisian, sedangkan 1 orang terlibat kasus narkoba. Jadi tadi sudah kita sampaikan pada satu upacara, ada 8 orang yang hari ini dengan sangat terpaksa kita berhentikan tidak dengan hormat, kemudian ada 76 yang mendapatkan penghargaan. Itu mulai dari kasus pengungkapan pembunuhan, ujaran kebencian, kasus narkoba, termasuk rekrutmen yang zero komplain. 8 anggota Polri ini Pak dipecat karena apa Pak alasannya Pak? 7 orang karena mereka tidak masuk dinas 30 hari berturut-turut. Kemudian 1 orang karena kasus narkoba. Kemudian Pak, himbauan yang dilakukan Pak pada anggota Polri Polrestabes Medan khususnya itu apa Pak? Jadi sudah saya sampaikan tadi bahwa ini sebagai pembelajaran buat kita, bahan renungan buat kita. Jangan sampai kita seperti mereka, khususnya untuk rekan-rekan yang di PTDH. Wahyu Pertama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu, pemirsa berencana merampas telepon seluler milik korban. Sepasang kekasih di Binjai, Sumatera Utara nekat menghabisi nyawa korban di rumah kos-kosan pelaku dengan menggunakan kabel lampu hias. Kejadian ini terungkap saat pelaku akan membuang mayat dengan menumpang becak bermotor. Inilah tersangka RA 18 tahun warga Kota Binjai dan SB 18 tahun warga Kabupaten Langkat yang berstatus mahasiswa dan tinggal di kos-kosan Kota Binjai. Kedua tersangka yang merupakan sepasang kekasih ini tega menghabisi nyawa korban yang berinisial Y, yang merupakan warga Kota Binjai. Peristiwa ini terungkap saat sepasang kekasih ini nekat membawa mayat korban dengan menumpang becak bermotor hingga ke desa Pekansawah, Kecamatan Seibinge, Kabupaten Langkat, yang menimbulkan kecurigaan pada warga dan melaporkannya ke Polsek Seibinge. Petugas yang menerima laporan langsung menuju ke lokasi dan menemukan jasad korban di atas becak bermotor, sedangkan kedua tersangka telah diamankan oleh warga. Kepada petugas, kedua tersangka mengaku telah membunuh korban di rumah kos-kosan yang ditempati pelaku SB dan berencana mengambil telepon seluler dan sepeda motor milik korban dengan cara mengajak korban bertemu. Namun naas, saat merampas telepon seluler, korban berteriak dan membuat tersangka RA panik dan memukul korban serta menutup mulutnya hingga menyeretnya ke dalam kamar. Tidak berhenti sampai di situ, tersangka juga menjerat leher korban dengan kabel lampu hias hingga korban tidak bernyawa. Karena takut, akhirnya sepasang kekasih ini nekat membawa jasad korban dan berencana akan membuangnya di tempat sepi. Lagi-lagi naas, sepeda motor mereka mogok dan akhirnya menumpang di becak bermotor yang melintas sehingga menimbulkan kecurigaan warga. Mengajak korban. Maksudnya untuk ngawani saya, Pak. Korban kok ajak chattingan untuk ngajak Imo? Iya. Ngajakmu kemana? Ngajak untuk ngawani latihan sekali beli stiker, Pak. Latihan apa? Latihan band. Latihan band. Iya, Pak. Oh. Sekalian ngawani dia ngurus surat lamaran.
Nah, jadi ketemuannya di rumah kosan itu, Pertama di warnet Pak. warnet. Iya Pak. Nah, habis itu ke bawah ke rumah kosan. Iya Pak. Sampai di rumah kosan apa yang kau buat? Saya ngulur waktu Pak. Untuk alasan saya mau nyari gembok. Jadi saya pinjam handphonenya. Maksud saya handphone itu kalau udah di tangan saya, jadi dalam kamar, kami larikan handphonenya Pak. Jadi kenapa sampai kau bunuh? Korban melawan Pak. Dia langsung teriak begitu saya pinjam handphone. Cara kau bunuh kau apain? Pertama saya pukul Pak. Baru Apanya? dia- Apanya kau pukul? Mukanya Pak. Ah, Baru dia melawan Pak. Dia teriak, saya tutup mulutnya pakai tangan Pak. Terus ada kabel dari mana? Itu di kamar Pak. Kau yang ngambil atau dia yang ngambil? Enggak, saya bawa ke dalam kamar Pak. Memang udah sengaja aku siapkan. Enggak Pak. Terus kau cekek pakai kabel itu? Ya, pertama saya masukkan ke kamar. Baru dia udah mulai lemas Pak, saya lilit pakai kabel itu. Kanit Pidum Res Polres Binjai Ibtu Hodiatur Purba mengatakan bahwa motif pembunuhan ini adalah pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang. Pada hari Kamis tanggal 12 November, mereka merencanakan antara RA dan SB ingin merampas barang berupa handphone milik korban. Kemudian si tersangka atas nama RA chatting melalui Facebook terhadap korban dan mereka janjian untuk ketemu. Kemudian mereka bertemu, disitulah timbul niat dari RA untuk mengambil barang-barang milik korban, yaitu handphone dan sepeda motor. Kemudian karena korban melawan, RA dan SB menghabisi pelaku, menghabisi korban. Tersangka yang merupakan sepasang kekasih ini akan dijerat dengan pasal 365 atau 338 Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi selanjutnya pemirsa, puluhan warga Dusun 6 Desa Sidorejo, Kuala Begumit, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat melakukan aksi demo dengan cara memblokir jalan. Jalan utama yang berada di Desa Sidorejo ini rusak parah akibat seringnya dilalui truk galian C melebihi tonase membawa tanah timbunan pembangunan jalan tol Langkat menuju Aceh. Puluhan warga melakukan aksi demo dengan cara memblokir jalan dan membawa berbagai spanduk yang bertuliskan pemerintah harus bertanggung jawab atas rusaknya jalan utama desa mereka. Jalan di desa mereka rusak parah bagaikan kubangan jika usai hujan dan berdebu karena sering dilalui drum truk. Saat warga melakukan aksi demo, tampak terlihat satu unit truk terperosok karena sudah berlumpurnya badan jalan. Akhirnya setelah pihak kontraktor menurunkan alat berat, dam truk yang terperosok berhasil dievakuasi. Suharto, warga mengatakan sangat kesal dengan kondisi jalan yang sudah sangat parah tersebut. Bang, apa tuntutan warga nih Bang terhadap jalan yang rusak nih Bang? Warga menuntut supaya jalan ini diperbaiki, jalan yang layak sesuai dengan apa yang mau dilewati orang ini kan. Jalan ini harus dibongkar dulu, timbun sertu yang layak lah untuk masyarakat kita, biar masyarakat kita melewati jalan ini enak. Jadinya kita mengalah sama yang tol, jalan-jalan yang mau dilewati orang tol ini. Sejauh ini udah ada nggak Bang perbaikan yang dilakukan Bang dari perusahaan? Cuman dari perusahaan ditimbun, hanya sekedar ditimbun ini Pak. Timbun apa itu? Sertu, cuman sertunya pun tanah ya, campur sertu itu. Tapi nggak layak ya, belum layak ya? Kurang layak itu Pak. Hingga saat ini pihak kontraktor hanya menimbun jalan yang rusak dengan tanah. Hal tersebut membuat jalan semakin berkubang dan berlumpur. Kak, sebelum ada proyek ini gimana kondisi jalan di sini Kak? Sebelum ada proyek ini jalan kami bagus Pak. Bagus ya. Tapi selama proyek ini datang, ya jalan kami kalau musim panas berdebu. Terus ya kalau musim hujan kayak gini lah Pak, jalan kami nggak bisa lewat, karet pun hancur, semencur. Jadi harapannya apa Kak, harapan warga di sini Kak? Ya, harapannya kami minta dibetulin, minta dibagusin. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, hingga Senin 16 November 2020, jumlah pasien positif COVID-19 di Toba telah mencapai 19 orang. Bahkan dalam 3 hari terakhir, 3 orang meninggal dunia dinyatakan positif COVID-19. 19 pasien yang dinyatakan positif COVID-19 saat ini dirawat di beberapa rumah sakit, termasuk di Rumah Sakit di Medan dan Rumah Sakit Umum Daerah Porsea. Pasien COVID-19 juga ada yang melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Mirisnya, pemakaman salah satu warga yang dinyatakan positif COVID-19 sempat menuai penolakan dari warga sekitar pada Minggu 15 November malam. Penolakan ini dinilai karena minimnya edukasi terhadap masyarakat terkait penularan COVID-19. Menurut keterangan tertulis yang disampaikan oleh Tanda Dongaran, selaku Kabak Kesos Pemkab Toba, hingga saat ini Pemkab Toba tidak menetapkan larangan terhadap acara pesta adat maupun ibadah keagamaan. Namun pemerintah selalu menganjurkan agar setiap aktivitas keramaian dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Terakhir kemarin terkonfirmasi positif 19 orang. Ada di Rumah Sakit Porsea, ada di Medan, dan ada yang isolasi mandiri. Isolasi mandirinya di kabupaten ini atau di luar kabupaten? Di rumah di kabupaten sendiri, di kabupaten ini. Di rumah pasien? Ya. Terus ada yang meninggal kah, Pak? Ada yang meninggal, 3 orang. Itu dalam 1 minggu terakhir atau sejak awal datangnya COVID? Malah 3 hari terakhir. Itu di mana saja, Pak? Lagu Boti, Balige, Balige 2, tapi dikuburkan 1 di Parsoburan. Alex Jetro Siagian melaporkan untuk Evarina TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, sebanyak 162 sekolah di Batubara, Sumatera Utara menggelar kegiatan belajar mengajar secara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Penerapan belajar tatap muka ini mendapat antusias siswa. Seperti di SD Islam Terpadu Darul Abror, Kecamatan Medan Geras, Batubara, yang sudah menggelar KBM tatap muka sejak 3 pekan lalu. Pihak sekolah pun telah menerapkan protokol kesehatan COVID-19 selama KBM tatap muka. Di antaranya, kewajiban menggunakan masker bagi seluruh siswa dan guru. Saat akan masuk ke dalam lingkungan sekolah, siswa dan guru menjalani pemeriksaan suhu tubuh, kemudian mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, kemudian masuk ke dalam ruang kelas. Kepala SDIT Darul Abror Doli Siregar mengatakan, KBM tatap muka dibagi menjadi 2 gelombang, dan setiap meja hanya diisi 1 orang siswa. Menurut Doli, KBM tatap muka ini didukung para orang tua siswa. Terbukti dari kehadiran siswa yang mengikuti KBM tatap muka mencapai 100%. Gimana, Pak? Sekolah kita ini penerapan protokol kesehatan kita menggunakan 3M. Yang pertama, kita selalu menekankan anak-anak supaya tetap memakai masker. Kemudian supaya anak-anak tetap mencuci tangan, dan mereka juga kita wajibkan agar selalu menjaga jarak. Dan itu semua juga kerjasama kita dengan orang tua, supaya orang tua juga mendukung yang kami terapkan sekolah ini tentang protokol kesehatannya. Sistem pembelajarannya gimana, Pak? Dalam sistem pembelajaran di masa pandemi ini, kami menggunakan dengan cara men-shift. Itu ada kelas 1 kita bagi jadi 2 shift. Yang pertama itu shift pertama itu kita masuk setengah 8 sampai jam 9. Kemudian yang shift kedua kita buat masuk jam 9 sampai jam 10. Jadi mereka kita bagi menjadi 2 shift. Sementara itu, salah seorang siswa mengaku senang atas belajar tatap muka karena selain pembelajaran mudah dipahami, juga dapat bertemu guru dan teman-teman. Ya, perasaannya senang, bisa kumpul sama teman-teman lagi, bisa belajar lebih giat, biar bisa terfokus gitu belajarnya. Taufik melaporkan untuk Evarina TV.
Pemirsa, dukungan terhadap pasangan calon Bupati Haji Anton Ahmad Saragi dan calon Wakil Bupati Rospita Sitorus terus mengalir. Kali ini dukungan datang dari wanita Pujakesuma, Kabupaten Simalungun. Warga dan keluarga Jawa yang tergabung dalam Srikandi Pujakesuma, Kabupaten Simalungun memberikan dukungan kepada calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun 2020-2024. Haji Anton Ahmad Saragi dan Rospita Sitorus, atau yang kerap disebut Harus. Untuk memberikan dukungan kepada pasangan Harus, masing-masing perwakilan wanita Pujakesuma dari 15 kecamatan se-Kabupaten Simalungun turut hadir dalam acara penguramah yang berlangsung di Raya Simalungun, Sumatera Utara. Ketua Wanita Pujakesuma Simalungun Mariani mengatakan, dukungan ini diberikan atas banyak pertimbangan, utamanya mengenai sosok calon Bupati Simalungun Haji Anton Ahmad Saragi dan calon Wakil Bupati Rospita Sitorus merupakan calon pemimpin yang lahir untuk rakyat Kabupaten Simalungun. Menurut Mariani, Srikandi Pujakesuma Simalungun akan all out memenangkan pasangan nomor urut 4 pada Pilkada Simalungun 9 Desember 2020 mendatang. Komitmen dari wanita Pujakesuma, kita ada di 15 kecamatan dan setiap nagori kita mempunyai wanita Pujakesuma sampai ke dusun-dusun. Jadi kita siap bekerja sekuat mungkin untuk memenangkan Harus. Terus apa alasannya Pujakesuma ingin mendukung Harus, Bu? Alasannya Pujakesuma ingin mendukung Harus karena kita lihat profil Pak Haji Anton Saragi dan Ibu Rospita cocok untuk menjadi pemimpin di Kabupaten Simalungun. Harapan dari wanita Pujakesuma, Pak Haji Anton harus menang. Dan sudah menang, ya tolong diperhatikan masyarakat Kabupaten Simalungun. Diharapkan dengan dukungan yang diberikan ormas-ormas dan Srikandi Pujakesuma ini akan kembali menambah kekuatan pasangan Haji Anton Ahmad Saragi dan Rospita Sitorus dalam kontestasi Pilkada 9 Desember mendatang. Eko Hendriawan melaporkan untuk Evarina TV. Seputar ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, seorang pria di Tanjung Balai, Sumatera Utara ditangkap unit Reskrim Polsek Tanjung Balai Utara usai membawa kabur motor milik teman wanitanya yang kenal lewat media sosial. Polisi berhasil amankan sepeda motor yang telah dijual pelaku ke Provinsi Riau. Beginilah nasib sial yang dialami pria asal Tanjung Balai, SN, setelah pelariannya kandas akibat ditangkap unit Reskrim Polsek Tanjung Balai Utara. Pria parubaya berusia 50 tahun terpaksa berurusan dengan petugas setelah membawa kabur sepeda motor milik teman wanitanya. Pelaku memanfaatkan media sosial untuk berkenalan dengan korban. Setelah berhasil bujuk rayu korban, pelaku melakukan pertemuan dengan korban. Setelah bertemu, pelaku berpura-pura mengambil barang yang tertinggal menggunakan sepeda motor korban, kemudian tak kembali. Bang, kenal sama perempuan ini gimana ceritanya nih, Bang? Melalui Facebook, Pak. Facebook. Pacaran sudah berapa bulan nih, Bang? Lebih kurang 1 bulan. Rencana Abang jalan-jalan itu kemana itu, Bang? Mau ke Tanjung Balai aja, Bang. Kok bisa ada niat, Bang, mencuri kereta itu? Gimana ceritanya, Bang? Memang udah ada niat kian, Bang. Memang benar sesuai dengan perjanjian mereka di medsos atau di Facebook, dengan mereka berkomunikasi melalui HP. Si tersangka ini sudah memang ada di tempat yang sudah dijanjikan kepada korban kedua. Di saat itu juga karena sudah ada anggota kita di sana yang sudah kita persiapkan, pada saat si perempuan ini korban kedua mau ketemu,
disitulah kita lakukan penangkapan. Modusnya sendiri komandan, tersangka sendiri berkenalan atau pacaran gitu komandan? Jadi perkenalan mereka itu adalah melalui medsos dengan modus dia pacaran. Polisi berhasil mengamankan sepeda motor hasil curian yang telah dijual pelaku ke Provinsi Riau, dan pelaku terancam hukuman maksimal 4 tahun kurungan penjara. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, puluhan pelukis dari sejumlah daerah menggelar pameran lukis di lobi kantor DPRD Kota Malang. Mengusung tema ART dalam pandemi COVID-19, tak kurang dari 100 lukisan dari berbagai aliran dipajang. Dengan digelarnya pameran ini, diharapkan bisa memberi ruang ekspresi bagi para pelukis, serta lebih meningkatkan ekonomi para seniman lukis di tengah pandemi. Puluhan pelukis dari sejumlah daerah menggelar pameran lukisan di lobi kantor DPRD Kota Malang. Dengan mengusung tema Art dalam Pandemi COVID-19, seniman berbagai aliran dari Surabaya, Kediri, Bandung, Pekalongan, Probolinggo, dan Yogyakarta turut serta dalam gelaran tersebut. Tak kurang dari 100 lukisan yang merupakan karya dari puluhan seniman dipajang di pintu masuk gedung rakyat tersebut. Koordinator pameran Bambang Randika Santoso berharap dengan digelarnya pameran ini dapat memberi ruang ekspresi bagi para pelukis, serta meningkatkan ekonomi para seniman lukis di tengah pandemi COVID-19. Sepintas kita dalam suasana musibah seperti ini, kami pelaku seni berusaha tetap beraktivitas dan berkreasi untuk menampilkan karya kami. Kita nggak muluk-muluk, kita tetap menjaring apresiasi dari warga Malang Raya, mungkin dari luar kota, untuk tetap eksis dan berkesenian. Jadi pameran di sini ya yang saya lihat itu dia benar-benar pekerja seni yang berusaha di tengah pandemi ini. Jadi kayak pandemi itu nggak menghentikan mereka untuk terus berkarya, salah satunya ya melukis ini sih. Pameran lukisan yang digelar hingga 22 November mendatang diharapkan dapat memenuhi ketertarikan masyarakat dari berbagai kalangan. Tak hanya memajang dan menjual hasil karyanya, para seniman lukis ini juga menerima pesanan lukisan. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Syaiful Afandi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Budi Arti, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.